Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetap semangat dalam jalan hidup ini. Dan marilah kita mempersiapkan diri dan hati kita untuk mengikuti ibadah virtual doa Rabu pagi ini. Dan sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa Bapak Ibu untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Supaya kita tetap tenang mengikuti ibadah ini. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur padamu Tuhan, bahwa kami Engkau izinkan untuk bertemu kembali dengan bapak-bapak dan ibu-ibu melalui virtual ibadah Rabu pagi ini. Engkau yang telah menjaga tidur kami dan membangunkan kami kembali dengan kondisi yang sehat. Tuhan, kami mohon penyertaan dan hikmat-Mu agar ibadah ini boleh berjalan dengan hikmat dari awal hingga akhirnya. Tanpa ada gangguan atau suara-suara yang akan merusak jalannya ibadah ini. Sehingga hati kami hanya tertuju padamu dan mengerti akan firman-Mu yang akan disampaikan pada pagi hari ini. Tuhan, kami rindu sapaan-Mu. Dan berkati Mbak Dian yang akan membawakan dan menyampaikan firman-Mu ini. Hanya mulut bibir-Mu saja yang keluar dari Mbak Dian. Tuhan, inilah doa kami, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menyanyi lagu Tiap Orang Harus Tahu yang akan dipandu oleh Mbak Dian. Monggo. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, siapa Yesus. Tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, tiap orang harus tahu, siapa Yesus.
Tiap orang harus tahu. Tiap orang harus tahu. Harus tahu siapa Yesus. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan disampaikan oleh Bapak Lazarus, Ibu Murdaningsih, dan Bapak Sunarto. Pak Lazarus, Bu Murda, dan Bapak Sunarto, monggo. Ya, terima kasih. Tuhan Allah kami yang di surga, Allah yang kami sembah dalam Yesus Kristus. Kami datang kepadamu mengucapkan syukur dan terima kasih karena Engkau selalu memberkati kami. Ya Tuhan, perkenankanlah kami pada saat ini berdoa bagi saudara kami yang sakit, antara lain Ibu Purwiati Edi Hartono, adik kami Bayu Hartomo, Bapak Stanley Rambitan, dan Ibu Budi Santoso. Yang saat ini dalam berobat jalan ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati obat yang diminum agar menjadi sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Juga tidak lupa kami mendoakan bagi warga GKJ Jakarta yang tidak kami sebut satu persatu. Kiranya Tuhan pilih mereka, tolong mereka, dan berkati mereka agar mereka tetap percaya bahwa Engkau adalah juru selamatnya dan percaya bahwa Engkau selalu menolong mereka, dan kiranya Engkau juga akan berikan beban bagi mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, berkati juga kami Ibu Rita lagi dan kita ikut yang ditinggalkan oleh kasihnya, Pak Bu Rita ditinggalkan oleh Pak Ladu dan budenya pangkuanmu. Hanya keluarga yang ditinggalkan dan ketabahan, kekuatan iman, dan penghiburan yang daripadamu. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami bagian cucu-cucu kami semua yang saat ini sedang mengalami akibat pandemi ini harus sekolah dan belajar di rumah dengan cara online. Berkati mereka agar mereka baik-baiknya, dan kiranya Tuhan juga tolong bagi orang tuanya, kakaknya yang membimbing kami, anak-anak kami, cucu kami, sehingga dapat belajar dengan lancar, dapat menyerap pelajaran yang di bagi yang akan melanjutkan kuliah di perguruan tinggi. Kiranya Tuhan selalu berkat. Demikian juga kami berdoa bagi orang tua siswa yang menyekolahkan anaknya atau mengkuliahkan anaknya.
berikan berkat, kemampuan untuk membiayai sekolah bagi putra-putrinya. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa untuk Bapak Robert Sugiarjo saat ini mengucap syukur atas berkat kelahiran cucu ke-6 atau anak kedua dari pasangan Mas Pujo dan Mbak Indah yang diberi nama Caleb Oliver Pramanatan. Semoga bayi dan ibunya diberikan kesehatan. Dan kiranya Tuhan terus membimbing dan memberkati bayi dan orang tua ini. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami berdoa dan bersyukur karena pagi hari ini cucu kami, Felisa, anak dari pasangan Rino dan Johanna, berulang tahun yang ke-6. Kiranya Engkau memberikan berkat pada cucu kami ini agar menjadi anak yang pandai, anak yang berguna bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Berikanlah kemampuan bagi orang tuanya untuk membimbing, merawat, bahkan membiayai segala kebutuhan anaknya ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi orang tua siswa yang menyekolahkan anak dan mengkuliahkan anaknya, kiranya Tuhan berikan kemampuan untuk membiayai sekolah maupun kuliah putra-putrinya. Inilah doa syafaat yang bisa kami sampaikan, dan doa selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Murdani. Ya Allah, Bapa yang Maha Peduli, kami naikkan doa untuk saudara-saudara kami di lingkungan persekutuan doa pagi maupun di GKJ Jakarta yang saat sekarang ini sangat merindukan pasangan hidup Tuhan. Mohon kiranya Tuhan sertai dengan kuasa-Mu agar mereka dapat segera mendapatkan atau menemukan tulang rusuknya sebagai pendamping hidupnya. Mohon bimbingan dan tuntunan serta kepedulian-Mu Tuhan. Jangan biarkan mereka menentukan pilihannya berdasarkan emosi sesaat. Jangan sampai juga Tuhan mereka mendapatkan pilihannya yang tidak seimbang, karena tidak mungkin gelap menyatu dengan terang. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan saudara-saudara kami ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Jangan kehendaknya yang jadi, melainkan kehendak-Mu jadilah. Kami juga berdoa Tuhan, untuk saudara-saudara kami yang sedang merintis usaha kecil-kecilan atau sering disebut usaha coba-coba. Dengan usaha coba-cobanya ini Tuhan, kiranya Tuhan berkati dan terus sertai agar mereka tetap semangat dan menyintai usahanya. Mohon kawalan-Mu Tuhan, agar dalam mengelola usahanya, mereka tidak berjalan dengan kekuatan lain atau kekuatan sendiri, melainkan terus dengan kekuatan Tuhan. Dan hanya mengandalkan Tuhan, karena akan berjalan dengan baik dan lancar bila selalu mengandalkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mempunyai usaha di sektor formal. Kiranya Tuhan berkati terus agar tetap eksis. Tuhan, saat ini kami juga bawa doa. Teringat pada saudara-saudara kami, para pekerja yang sudah tidak dapat lagi bekerja karena perusahaannya memutuskan untuk mengurangi karyawan.
Semua ini karena adanya pandemi COVID-19 yang menjadikan perusahaan ini tidak stabil. Mohon kiranya Tuhan berkati mereka, berikan kekuatan pada mereka, berikan kesabaran kepada mereka agar bisa menerima kenyataan ini. Jangan biarkan mereka putus asa, mengambil jalan pintas yang tidak seturut dengan kehendak Bapa. Terus sertai mereka Tuhan, agar mereka dapat menemukan kembali pekerjaannya walaupun tidak sesuai dengan harapannya. Mereka dapat bangkit kembali dan segera dapat menemukan pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kami menyerahkan keberadaan mereka sepenuhnya ke tangan Bapa. Inilah doa yang dapat kami sampaikan dalam Kristus Yesus. Kami memohon. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, di dalam persekutuan doa pagi ini, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena begitu besar kasih rahmat Tuhan kepada kami semuanya. Untuk memberi kesehatan kepada kami dan pemulihan kekuatan pada pagi hari ini. Sehingga kami dapat melaksanakan persekutuan doa pagi ini. Kiranya bimbingan Tuhan yang selalu kami harapkan. Ya Tuhan, dalam persekutuan doa pagi ini kami juga mendoakan Bapak-bapak pendeta, Ibu-ibu pendeta, yaitu Bapak Pendeta Katarmanto, Bapak Pendeta Hosea Sutarno, Bapak Pendeta Yoel M. Endra Smoro, Bapak Ibu Pendeta Neni Surbahartati, dan Ibu Pendeta Oinike Trikaya Sudi. Kiranya Tuhan selalu memberi kekuatan dan kesehatan kepada beliau-beliau, sehingga semuanya terhindar daripada segala penyakit, dan juga terhindar daripada tertularnya pandemi COVID-19 ini. Juga kami mendoakan pada bapak-bapak dan ibu-ibu para majelis. Kiranya juga Tuhan memberikan suatu kesehatan yang prima dan dapat mendampingi bapak-bapak pendeta dan ibu pendeta di dalam melaksanakan pelayanan pada jemaat. Semuanya itu diberi kesehatan dan terhindar dari virus COVID-19. Ya Tuhan, kiranya semua pelaksanaan di dalam ibadah Tuhan berkatin dan Tuhan bimbing. Dalam ibadah Minggu tanggal 27 September nanti, Tuhan selalu membimbing para semua Bapak Pendeta, Ibu, dan Bapak Majelis yang melayaninya. Sehingga semua berjalan dengan baik dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Juga dalam pelaksanaan ibadah-ibadah pada jam 9 bahasa Jawa, pada ibadah remaja, pada ibadah anak-anak, semuanya dalam pelaksanaan yang baik sesuai dengan bimbingan dan kehendak Tuhan saja. Ya Tuhan, juga kami mohon kiranya bagi semua jemaat-jemaat dan komisi-komisi gereja, Tuhan bimbing dan Tuhan berikan kesehatan yang prima dan terhindar dari segala penyakit dan tertularnya penyakit COVID-19. Walaupun di dalam kebaktian spiritual, tapi Tuhan selalu menyertai dan membimbingnya. Ya Tuhan, kami mohon juga bagi saudara-saudara kami yang akan mengikuti kebaktian dalam bentuk virtual maupun bimbingnya, memberi kesehatan yang prima. Ya Tuhan, dalam doa pagi ini juga kami mohon kiranya Tuhan selalu memberikan
bimbingan pada pemerintah yang kami cintai Indonesia ini, di mana pemerintah yang beragam suku, agama, dan kebudayaan. Selalu Tuhan berikan suatu kesatuan dan persatuan, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, damai, bersatu, bertoleransi, satu dengan yang lain, dengan aman dan tentram. Kami mendoakan kiranya pimpinan pemerintah, Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan para menteri dan jajarannya, juga para gubernur, wali kota, bupati, sampai pejabat daerah-daerah. Kiranya Tuhan berikan khidmat dan kebijaksanaan di dalam mengabdi kepada pemerintah, mengelola pemerintahan ini, sehingga semua kebijakan yang dilakukannya adalah yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, juga kami mohon kiranya pemerintah mampu untuk mengupayakan pengembalian ekonomi yang saat ini dirasakan merasa menurun dan terpuruk. Kami percaya Tuhan selalu membimbing daripada pejabat-pejabat, menteri yang mengelola perekonomian, sehingga perekonomian di Indonesia akan kembali lagi seperti semula dengan baik, sehingga usaha-usaha kecil, usaha-usaha menengah, semua dapat berjalan dengan baik untuk menjadikan masyarakat hidup berkecukupan. Ya Tuhan, kami mohon kiranya dalam perkembangan politik saat ini agak mengalami situasi yang kurang baik karena mendekatin pilkada. Kiranya Tuhan selalu memberikan pengendalian diri daripada para pimpinan organisasi politik, sehingga kondisi tetap aman dan kondusif. Tidak ada suatu pertikaian dan gesekan politik satu dengan yang lain. Semuanya untuk menuju dalam Indonesia yang baik. Adapun di mana saat ini kami juga mendoakan para pejabat, para pimpinan dan masyarakat yang telah mengadakan dan menangani adanya penyelesaian tertularnya pandemi virus COVID-19 ini sudah berjalan selama 6 bulan. Kiranya Tuhan selalu memberi kemampuan, kiranya Tuhan selalu memberi kesehatan bagi semua aparat yang telah menangani untuk mengendalikan perkembangan dari COVID-19 ini. Sehingga semuanya itu bisa dikendalikan dengan baik dan akan hilang dari bumi Indonesia. Dan juga kami mendoakan bagi para dokter, para peneliti yang saat ini menyelesaikan tugasnya dalam uji klinik vaksin untuk pengobatan COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berkatin, Tuhan bimbing, sehingga semua itu dapat berhasil dengan baik. Dan vaksin tersebut dapat dipergunakan untuk menyembuhkan dan pencegahan bagi saudara-saudara kami yang tertular dan tercemar oleh COVID-19 ini. Tuhan Allah Bapa kami, kiranya kami juga mendoakan para dokter, para perawat yang di garda depan untuk menangani daripada pasien-pasien yang tercemar COVID-19 ini. Kiranya Tuhan berikan suatu kesehatan, Tuhan berikan suatu kemampuan di dalam menanganinya, sehingga semuanya itu dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Juga para keluarga yang ditinggalkannya, Tuhan berkatin
dan Tuhan beri kesehatan. Karena hanya pertolongan dan bimbingan Tuhan saja kami serahkan semuanya itu. Tuhan, kami juga mendoakan para petugas dari sopir, ambulan, dan para petugas yang telah melaksanakan di tanah pekuburan. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kemampuan, sehingga semuanya itu dapat bersama-sama untuk menunjang kelancaran daripada penanganan untuk COVID-19 ini. Kami juga mendoakan para ABRI, polisi, dan satuan pengamanan yang membantu di dalam pelaksanaan penanganan untuk pengendalian COVID-19 ini. Kiranya Tuhan selalu berkatin, Tuhan bimbing, Tuhan berikan kesehatan yang sempurna, sehingga dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik. Dan akan segera pulih kembali situasi dan keamanan di Indonesia. Dan Indonesia, khususnya Jakarta, akan cepat terhindar daripada pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, dalam kesempatan ini, kami juga mendoakan saudara-saudara kami yang berada di Bogor dan di Sukabumi. Karena saat ini telah memasuki musim penghujan, di mana beberapa hari yang lalu terjadi musibah banjir. Bimbinglah dan berkatilah saudara-saudara kami tersebut ya Tuhan. Jauhkanlah dari segala suatu kesulitan dan berilah kesabaran, sehingga dia dapat menangani dengan baik musibah ini. Dan bagi pejabat-pejabat setempat yang menangani kendala banjir itu dapat Tuhan berikan kemampuan sehingga akan cepat berlalu. Saudara-saudara kami di Bogor, di Sukabumi, di Sukabumi, mungkin juga di Jakarta, semuanya akan mengalami suatu aman, tentram di dalam kehidupan sehariannya. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di surga, kami juga mohon kiranya adanya dengan pelaksanaan pemerintah memperlakukan PSBB kembali, Tuhan selalu memimpin dan memberikan bimbingan kepada para petugas, para pejabat yang memberikan kebijakan di dalam pelaksanaan PSBB tersebut. Sehingga PSBB itu dapat berjalan dengan baik. Dan semuanya itu tanpa adanya suatu kerjasama dengan masyarakat. Kami yakin semua itu akan dapat berhasil apabila masyarakat juga mendukung dengan pelaksanaan PSBB. Dengan kita mengindahkan suatu ketentuan protokol kesehatan. Kita menghindarkan daripada perkumpulan-perkumpulan yang langsung. Dan kita menjauhkan daripada tempat-tempat rekreasi yang tempat perkumpulan orang-orang. Sehingga perkembangan daripada pandemi ini akan dapat terpisahkan. Dan masyarakat di Jakarta khususnya akan dapat mengalami udara yang segar dan sehat dan tiada suatu halangan apapun juga. Ya Tuhan, demikianlah doa kami ini kami sampaikan. Dan kiranya Tuhan menyempurnakan permohonan kami. Dan ampunkanlah kesalahan dan dosa-dosa kami ya Tuhan. Apabila di dalam kehidupan kami sehari-hari maupun di dalam saat menghadap Tuhan, masih banyak hal-hal yang kurang berkenan. Dan kiranya Tuhan mengampuninya. Ya Tuhan, demikianlah doa ini yang kami alaskan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin.
Kita akan mendengarkan renungan yang disampaikan oleh Mbak Dian Prabawanti, terambil dari Lukas 8 ayat 19 sampai dengan 21. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kami boleh bersama-sama sujud di hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Untuk itu ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu atas kami semua. Karena firman-Mu menjadi pedoman dan pegangan bagi hidup dan kehidupan kami. Biarlah Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, Engkau memampukan kami untuk mengerti dan dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini berdasarkan leksionari bagian Injil pada pagi hari ini, yaitu Lukas 8 ayat 19 hingga 21. Lukas 8 ayat 19 hingga 21. Saya bacakan. Yesus dan sanak saudaranya. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena orang banyak. Orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Tetapi ia menjawab mereka, "Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya." Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah kita semua yang mau mendengar dan merenungkannya. Bapak Ibu, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul bacaan kita pada hari ini adalah Yesus dan sanak saudaranya. Pagi ini saya mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan bersama makna saudara. Saudara berasal dari bahasa Sanskerta yang secara harafiah artinya adalah satu perut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, kata saudara memiliki beberapa makna. Yang pertama yaitu orang yang seibu seayah, atau hanya seibu atau seayah saja, atau adik kakak. Yang kedua, saudara adalah orang yang bertalian keluarga, seperti sepupu, keponakan, cucu, ya, sanak saudara kita. Dan yang ketiga, kata saudara digunakan untuk orang yang segolongan, satu paham, seagama, sederajat dengan teman atau rekan sejawat kita di kantor. Yang keempat, kata saudara itu menjadi sapaan kepada orang yang kita ajak berbicara, menjadi kata ganti orang kedua. Seperti saat ini saya mengatakan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Nah, saya sendiri memiliki saudara seibu dan seayah 6 orang. 3 laki-laki dan 3 perempuan. Tambah saya jadi 7 bersaudara. Saya anak tertua dan tentu saja memiliki saudara itu punya banyak rasa, ya. Kadang kita sering bertengkar, kadang kita sering berbeda pendapat, tetapi kita saudara. Nah, menjadi kakak itu cenderungnya kita dapat diandalkan. Berbeda tentu saja menjadi adik, apalagi adik yang paling bungsu, yang seringkali
mendapat curahan perhatian setiap anggota keluarga. Dapat dipastikan bahwa memiliki saudara itu artinya memiliki seorang yang nyaman, menjadi tempat keluh kesah kita, menjadi teman dekat kita. Saya sering mendengarkan Bapak Pendeta Yoel mengatakan, jangan malu-malu karena kita saudara, ketika beliau memimpin diskusi dengan pendengarnya. Artinya, karena kita saudara, seharusnya kita tidak perlu malu mengutarakan perasaan atau pendapat kita. Kita boleh berbicara apa adanya dengan saudara kita. Memiliki saudara berarti kita memiliki kedekatan yang sangat erat satu dengan yang lain. Nah, pagi ini kita membaca dari firman Tuhan makna saudara bagi Yesus. Dikatakan di ayat yang ke-21, Ia menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku, ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Penekanannya bahwa sebagai pendengar dan pelaku firman Allah adalah mereka yang terdekat dengan Yesus. Tuhan Yesus menggunakan istilah ibuku dan saudara-saudaraku. Di sini untuk menggambarkan kedekatan itu. Nah, kita sendiri sudah berapa banyak firman Tuhan yang saudara dan saya dengarkan. Mungkin kita cukup lama menjadi Kristen, dan sudah banyak pula firman Tuhan yang kita baca dan kita dengarkan bersama. Apalagi untuk kita yang setia melakukan doa Rabu pagi setiap minggu saja. Dalam setahun ada 52 kali pertemuan. Berarti ada 52 kali kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Apalagi yang setiap hari kita setia membaca firman Tuhan. Berarti dalam setahun ada 365 kali kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan menjadi bagian penting dalam sebuah hubungan. Baik hubungan kita dengan Tuhan maupun dengan sesama. Ketika kita bersedia mendengarkan, kita dapat mengetahui dan memahami banyak hal dari rekan yang kita ajak bicara. Kita dapat mengetahui dan memahami apa yang Tuhan kehendaki kita perlu buat. Nah, untuk mendengar kita perlu juga menyediakan waktu, seperti pada pagi hari ini. Agar kita dapat memahami dengan baik maksud Tuhan itu apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Pertanyaan saya lanjutkan. Sudah berapa banyak Bapak, Ibu, dan Saudara, juga saya, melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan itu? Bapak, Ibu, Saudara, tak henti-hentinya Tuhan Yesus menegaskan betapa pentingnya mendengarkan firman Tuhan. Para pendengar dan pelaku firman Allah dalam Lukas 6 ayat 48 sampai dengan 49 digambarkan sama dengan orang yang menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu untuk mendirikan rumah. Sehingga ketika badai datang, rumah itu tak tergoyahkan. Sedangkan para pendengar tetapi tidak melakukannya. Digambarkan sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Sehingga ketika badai datang, rubuhlah rumah tersebut. Jadi Bapak, Ibu, mendengar dan melakukan firman Tuhan itu memang harus seiring, berjalan seiring. Dalam surat Yakobus dinyatakan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan menjadi pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Dengan mendengarkan dan melakukan firman Allah, kita akan memiliki landasan yang kokoh, yang menjadi kekuatan dan pengharapan di dalam hidup kita. Terlebih saat ini kita sedang berjalan di tengah pandemi COVID-19 yang entah kapan akan berakhirnya.
firman Tuhan menjadi pegangan dan kekuatan bagi kita semua untuk melewati masa sulit ini. Dengan mendengarkan dan melakukan firman Allah, kita juga menunjukkan kasih kita kepada Allah. Bapak Ibu, hanya mereka yang mendengar dan taat kepada firman Allah serta melakukannya yang memiliki hubungan pribadi dengan Yesus. Hubungan saudara yang erat dan menjadi bagian dari keluarga Allah. Marilah kita senantiasa mendengar dan melakukan firman Allah, karena itulah yang dilakukan keluarga Allah yang mengasihi dan dikasihi Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang telah kami dengar dan kami renungkan bersama pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur sebagai keluarga Allah. Kami harus mendengar dan melakukan firman-Mu ya Tuhan, untuk menjadi pegangan dan pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebagai sesama saudara ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk saudara-saudara yang kami miliki, terutama di tengah pandemi COVID-19 ini ya Tuhan. Kami memahami pentingnya kami memiliki saudara ya Tuhan. Saudara yang selalu mengingat kami, saudara yang selalu mendoakan kami, saudara yang selalu mengasihi kami, saudara yang selalu ada ketika kami butuhkan. Kiranya Tuhan Engkau menolong kami. Sebagai saudara, kami boleh mengasihi sesama kami. Terlebih dari itu ya Tuhan, kami mengasihi Engkau ya Bapa. Sertai hidup dan kehidupan kami selanjutnya di hari ini ya Tuhan. Di dalam Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kita lakukan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Terima kasih. Bapa di dalam surga.